Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan Nusa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai PHP dasar. Bagian ketiga yaitu lanjutan dari variabel dan tipe data yang sudah kita bahas pada slide atau video sebelumnya. Jadi untuk menampilkan data atau output kita dapat menggunakan sebuah fungsi. Jadi PHP ini menyediakan beberapa fungsi string untuk mencetak output ke browser. Yang pertama itu print, yang kedua echo, dan yang ketiga print underscore r. Itu biasanya digunakan untuk menampilkan uh, sebuah array ya, variabel array. Kemudian ada yang harus kita ketahui mengenai pemrograman PHP variabelnya, yaitu ada yang namanya variabel-variabel. Jadi ini bukan pengulangan kata variabel, tapi memang artinya adalah variabel di dalam variabel, atau biasa disebut dengan variabel dinamis. Jadi suatu variabel yang mempunyai nama berupa isi dari nama variabel tertentu. Sintaksnya menggunakan tanda double dollar atau dolar-dolar. Kemudian selanjutnya untuk mengelola variabel atau biasanya dipakai untuk validasi. Di setiap program PHP hampir dipastikan akan terdapat variabel dalam mengimplementasikan pembuat kode program secara garis besar. Ada 3 konstruksi bahasa yang digunakan untuk mengelola variabel. Yang pertama itu iset, yang kedua unset, yang ketiga empty. Kita bahas dulu mengenai yang pertama yaitu iset. Jadi digunakan untuk menyatakan suatu variabel itu sudah ada nilainya atau sudah diset atau belum. Apabila variabel sudah diset, maka hasilnya akan mengembalikan nilai true. Apabila belum diset, maka nilainya menjadi false. Jika variabel diinisialisasi dengan nilai 0, maka iset akan mengembalikan nilai false. Yang harus diperhatikan ya. Unset itu kebalikan dari iset, tapi unset ini adalah sebuah fungsi untuk mengunset. Mengunset itu apa ya? Mengclearkan isi dari sebuah variabel. Jadi membebaskan memori atau variabel yang sudah digunakan jika tidak ada variabel yang mengacu nilainya. Pemanggilan iset pada variabel yang sudah di-unset akan mengembalikan nilai false. Ada lagi yang terakhir adalah empty. Jadi pada umumnya empty sering digunakan untuk memeriksa apakah variabel dari suatu form HTML tertentu atau form PHP tertentu tidak dikirim atau tidak berisi data. Jika iset mengembalikan nilai false pada variabel yang di-unset, maka empty mengembalikan nilai true pada variabel yang bernilai kosong atau 0. Jadi ini nilai-nilai yang bernilai true pada fungsi empty. Yang pertama itu 0, yang kedua 0,0 atau string, kutip 2 0 atau kutip 2 tapi kosong isinya, atau nilainya adalah 0
atau nilainya false, atau array-nya array tanpa anggota. Ini semua akan bernilai true pada fungsi empty. Nah, tadi kita menyebutkan ada tipe data null. Jadi nilai null merepresentasikan variabel tanpa nilai atau value. Sebuah variabel akan menjadi null jika dialokasikan dengan konstanta null. Variabel belum diset ke nilai apapun atau sudah di-unset dari sebuah variabel tertentu. Ya, atau sudah di-unset, menerima unset. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pengertian dari konstanta. Jadi selain variabel, sebuah program umumnya memungkinkan adanya konstanta. Fungsinya seperti variabel umumnya, tapi nilainya tidak bisa dirubah lagi setelah didefinisikan pada saat sebelum dieksekusi. Nama konstanta umumnya dituliskan menggunakan huruf besar. Konstanta tidak bisa didefinisikan ulang. Jadi nilai dari variabel konstantanya ketika dirubah pada saat pendefinisian ulang, atau misalkan konstantanya sudah didefinisikan A adalah nilai 3, kemudian di bagian bawah kita definisikan ulang A-nya bernilai 2, maka tetap yang diambil adalah definisi yang pertama, yaitu bernilai 3. Konstanta terdiri dari dua jenis, yaitu konstanta yang didefinisikan sendiri atau user defined. Yang kedua adalah konstanta yang sudah didefinisikan atau predefined. Konstanta user defined itu didefinisikan menggunakan fungsi define, kemudian nama konstantanya apa dan nilai konstantanya apa. Nah, ketika sudah didefinisikan, kita dapat memanggilnya dengan menuliskan nama konstantanya apa atau memanfaatkan fungsi konstan dalam kurung nama konstantanya apa. Untuk memeriksa apakah konstanta itu eksis ya, atau didefinisikan atau tidak dapat didefinisikan atau tidak, dapat menggunakan fungsi define. Konstanta predefine itu sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi PHP menyediakan sejumlah konstanta yang sudah didefinisikan dan tinggal kita gunakan. Untuk lebih jelas melihatnya ada di link php.net. Apabila ingin mendapatkan informasi mengenai semua konstanta yang telah didefinisikan, kita dapat menggunakan fungsi getDefine constant. Oke, sebelum kita lanjut ke demo program, kita akan mengunjungi alamat ini terlebih dahulu. Jadi ini adalah konstanta yang sudah didefinisikan oleh bahasa pemrograman PHP. Sebelumnya kita pernah memakai predefined konstanta, yaitu untuk bagian mengetahui jumlah maksimum nilai integer. Jadi ini adalah contoh predefined konstanta. Oke. In max berarti jumlah maksimumnya, in min berarti jumlah minimumnya.
Selanjutnya saya akan menemukan konstantanya, eh, menemukan apa yang akan apa yang sudah kita pelajari pada slide. Pertama saya akan buat file baru, php dasar 3 php. Oke, kita mulai dengan uh, bagian yang pertama, yaitu menampilkan data menggunakan fungsi print dan echo. Jadi kedua fungsi string ini sebenarnya bukan fungsi real tetapi suatu konstruksi bahasa. Meskipun secara garis besar fungsi print dan fungsi echo ini memiliki tujuan yang sama, tetapi ada beberapa perbedaan esensial yang harus kita perhatikan. Jadi fungsi print itu berperilaku seperti fungsi pada umumnya dan memiliki nilai kembalian atau return value-nya berupa integer 1. Dengan demikian, fungsi print dapat digunakan sebagai bagian dari ekspresi yang lebih kompleks. Kalau untuk fungsi echo itu hanya parameter, mampu menerima parameter sekaligus dan tidak memiliki nilai kembalian. Jadi kita definisikan dulu. Yang pertama adalah fungsi print. Yang kedua adalah fungsi echo. Oke. Saya akan menggunakan tag BR untuk memisahkan atau membuat baris baru. Oke, saya save, kemudian coba buka di localhost. php dasar 3. Nah, ini adalah fungsi perintah print dan perintah. Perintah echo ya. Nah, yang membedakan adalah fungsi print itu memiliki return value berupa integer 1. Jadi, kalau misalkan kita masukkan sebuah variabel, kemudian variabelnya maka yang dihasilkan adalah integer 1. Ini perintah print. Jadi ada tambahan angka 1 setelah baris kalimatnya atau stringnya.
Nah, ketika misalkan saya tambahkan 4, maka hasilnya akan jadi ini perintah print 5. Karena fungsi print tadi akan mengembalikan mengembalikan nilai berupa integer 1, return integer 1. Kalau untuk echo tidak mengembalikan nilai apapun. Oh, malah jadi error ya. Karena echo tidak bisa dipakai untuk mendefinisikan sebuah dimasukkan ke dalam sebuah variabel tertentu. Oke, kemudian lanjut ke bagian printr. Kita akan bahas printr lebih dalam lagi di bagian array. Jadi ini contoh, saya akan membuat array, isinya adalah angka. Maka ketika lihat di browser, hasilnya ada beberapa array. Ini indeks ke 0 isinya 1, indeks ke 1 isinya 2, indeks kedua isinya 3, indeks ketiga isinya 4, indeks keempat isinya 5. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, itu bagian pertama. Ada slide pertama. Kemudian ada lagi variabel ya. Jadi misalkan saya akan membuat sebuah variabel namanya variabel A, isinya hello. Kemudian variabel A, isinya hello world, isinya world. Yang pertama saya akan mengambilkan isi dari variabel A. Kemudian variabel Oke, supaya terbaca. Jadi ketika ditampilkan pada browser, maka hasilnya adalah variabel A, variabel A. Jadi hello world. Atau bisa ditulis seperti berikut.
ini akan merujuk pada variabelnya harus sama. Jadi nilai variabel A yang pertama itu dijadikan sebuah variabel pada bagian variabel-variabel yang isinya adalah word tadi. Oke. Selanjutnya kita mengenai set. Jadi variabel inset ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu variabel itu sudah diset atau belum. Jadi misalkan variabelnya P sama dengan 0. Kemudian saya akan buat fungsi if set P isinya kemudian kita lihat di browser. Ini saya tambahkan enter atau new line. Karena variabelnya tadi P-nya sudah diset, maka akan muncul nilainya menjadi true, akan muncul string variabel P diset. Kalau misalkan variabel P-nya kita hilangkan, maka hasilnya adalah variabel P belum di-set. Selanjutnya adalah set, yaitu untuk menghilangkan nilai dari sebuah variabel. Tadi jadi contoh variabel J sama dengan set variabel. Kemudian saya tampilkan di browser.
dolar Oke. Saya tambahkan nilai. Oke. Kemudian saya akan melakukan unset variabel C. Yang sudah di unset. Jadi ketika sudah di unset, nilai J tadi adalah kosong. Ambilkan variabel C. Karena ini sudah di unset ya variabel C. Jadi sebelumnya nilai J-nya adalah ini variabel yang sudah di-set. Oke. Saya rapikan dulu sedikit. Ini adalah variabel yang sudah di-set. $J-nya adalah ini set variabelnya. Kemudian saya unset variabel J. Kemudian ada pesan error karena variabel J-nya tidak didefinisikan, tidak terdefinisi. Ini adalah variabel yang sudah di unset ya. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan ubah menjadi sebuah angka. Jadi set 9 angkanya. Yang ini sudah di unset dan hasilnya tidak ada. Karena di unset ya, atau di clearkan nilai variabel. Kemudian selanjutnya adalah empty. Jadi hampir sama dengan iset, variabel empty digunakan untuk mengetahui apakah nilainya itu kosong atau terisi. Hanya bedanya kalau misalkan nilai dari isetnya kosong adalah false. Kalau yang empty, nilai true dari empty adalah kosong. Contoh, variabel f sama dengan 0. Oke, kita coba. Variabel f adalah empty. Karena nilainya adalah 0. Jadi di slide
sudah dijelaskan, nilai-nilai true pada sebuah fungsi empty adalah 0, 0,0, kosong, 0, false, dan sebagainya. Nah, coba ganti nilainya menjadi 0. Kita lihat ya, kita baca. Oke, selanjutnya kita coba membuat sebuah konstanta. Jadi sebelumnya kita pernah menggunakan predefined konstanta, yaitu PHP integer max. Karena biasanya umumnya kalau konstanta itu berupa huruf besar, maka kita definisikan sebuah konstanta baru. Jadi yang pertama adalah nama konstantanya, nilai, kemudian value-nya atau nilainya saya tulis 90. Jadi untuk memanggilnya cukup hanya menuliskan nama konstantanya saja. Jadi ini kita tulis 90. Atau tadi kita menggunakan fungsi konstan. Oke. Konstan namanya nilai. Maka harusnya dapat menghasilkan nilai yang sama, 90, 90. Oke, untuk mengetahui apakah suatu konstanta itu didefinisikan, kita menggunakan perintah define. If apakah nilai ini didefinisikan, apakah terdefinisi, maka hasilnya harusnya nilai didefinisikan. Kemudian satu fungsi lagi yaitu get define constant, itu akan mengetahui constant berupa array, maka kita gunakan R. Ya. Kita cek
ini adalah variabel array yang sudah didefinisikan pada file PHP dasar 3.php ini. Ini didefinisikan oleh error core-nya, bagian core, bagian visi, dan tadi bagian yang saya definisikan atau user define ada di bagian paling bawah biasanya. Di bagian paling bawah. Namanya nilai ya. Nah ini dia. Jadi variabel definisi nilai itu hasilnya adalah 90. Sisanya itu predefined atau sudah didefinisikan oleh PHP ketika kita membuka pada sebuah web service atau web server. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan mengenai dasar PHP yang bagian ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat